Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Putisari Dewi, mahasiswi Hukum Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan tentang peraturan perundangan tentang lingkungan hidup. Nah, peraturan perundangan lingkungan hidup ini sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh pelaku bisnis dan pemegang kekuasaan di perusahaan. Munculnya undang-undang mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini menunjukkan betapa penegakan peraturan dan hukum lingkungan hidup sudah semakin diperketat. Undang-undang tersebut mengamanatkan tanggung jawab yang sangat besar, khususnya untuk diaplikasikan penerapannya dalam sebuah perusahaan tanpa pemahaman yang memadai hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundangan tersebut. Pelaku bisnis dan perusahaan dapat tersandung masalah pertanggungjawaban lingkungan atau disebut juga dengan environmental accountability. Salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disebut dengan PPLH. Peraturan ini mengatur regulasi yang sangat komprehensif dan lebih ketat daripada peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Undang-undang ini mengatur tidak hanya perdata tetapi juga kasus pidana, yaitu merusak lingkungan. Undang-undang ini juga mengatur secara sistematis mengenai pengelolaan lingkungan, mulai dari perencanaan, instrumen, hingga saksi hukum. Peraturan lainnya yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 antara lain: yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, yaitu tentang perizinan lingkungan hidup. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2013 tentang audit lingkungan hidup dan lain sebagainya. Bahkan undang-undang sektor yang baru telah seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 karena undang-undang ini mengatur mengenai industri hijau. Regulasi yang telah dibuat untuk kebaikan bersama ini hendaknya dapat diimplementasikan secara tegas dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi acuan pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota, serta sektor swasta agar kebijakan dan programnya sejalan dengan upaya-upaya pelestarian dan fungsi lingkungan. Jika seluruh industri hanya mengutamakan keuntungan-keuntungan semata tanpa memberikan timbal balik yang baik kepada lingkungan dengan menjaga dan melindunginya, maka lambat laun lingkungan hidup akan kehilangan daya dukung, daya tampung, dan segala macam kebutuhan lingkungan hidup. Dan lingkungan hidup tidak lagi berperan dalam mendukung aktivitas manusia. Bencana lingkungan seperti banjir, erosi, polusi, pencemaran, intrusi air laut, dan sebagainya akan menimpa lokasi yang abal terhadap masalah lingkungan hidup. Dengan adanya sinergi solusi melalui Indonesia Environment and Energy memberikan pelatihan terkait PPLH dan tata cara pemenuhannya melalui pembelajaran tatap muka secara langsung maupun secara daring. Penyelenggaraan pelatihan ini merupakan salah satu bentuk pemberian solusi dari sinergi solusi dalam membantu memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih baik dalam terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, dengan adanya sinergi solusi ini membantu perusahaan yang masih memiliki permasalahan di bidang pemenuhan peraturan perundangan lingkungan hidup melalui pendampingan konsultasi.